Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Breaking News. Pemberlakuan rekayasa sistem satu arah mulai diberlakukan di Tol Kalikangkung Sabtu siang tadi. Ya, rencananya pemirsa sistem satu arah ini akan terus berlangsung tergantung dengan situasi kepadatan lalu lintas. Mulai hari ini akan kita berlakukan one way, satu jalur dari arah timur, dari Kalikangkung menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk saya diberi catatan saja, beda dengan tahun lalu. Jadi untuk one way sekarang ini di masing-masing ruas jalan tol, pintu masuk tetap jalan. Yang penting ke arah barat. Jadi tidak harus menunggu sampai kick off dari sini kemudian baru dibuka. Sekarang ini semua jalan tol yang pintu masuk ke arah Jakarta semua tetap dibuka seperti biasanya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, saya mohon para pemudik betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Ya, dicek dulu tolnya, kemudian yang kedua juga BBM, kemudian yang ketiga manfaatkan rest area kalau di sepanjang perlu dan jangan berlama-lama, dan sekali lagi jangan sampai parkir di bahu jalan. Jangan sampai parkir di bahu jalan. Kalau di rest area sudah penuh, sebaiknya keluar dari pintu tol yang terdekat untuk putar-putar sebentar, bisa cari toilet di dekat sekitar tol, di luar jalur arteri, dan nanti masuk lagi, dan itu hitungannya tetap kalau itu dapat potongan ya tetap potongan, kalau tidak ya bayar biasa, jadi tidak ada penambahan. One way bisa kita laksanakan ini karena setelah kita pantau dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik memang pergerakan sudah masif, jadi memang perlu dilaksanakan. Dan sebelum ini dilakukan saya sangat-sangat mengapresiasi para stakeholder, Pak Menko, Pak Menteri PUPR, TNI Polri, Jasa Marga, Jasa Raja, dan semua yang terlibat, dan juga rekan-rekan media. Baru saja saya menerima WA dari Pak Menpan RB bahwa WFH 2 hari disetujui. Nah, oleh karenanya pemudik ya bisa balik dengan tenang, masih ada waktu, tapi lihat waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan balik dengan baik. Hal lain yang perlu kami stressing adalah apabila letih itu harus dilakukan istirahat. Nah, alasan daripada melakukan WFH 2 hari karena memang dalam perhitungan yang dilakukan oleh Kakor Lantas dan Jasa Marga, visi rasionya lebih dari 1 atau ada yang 0,96. Jadi padahal visi rasio itu harus 0,7. Jadi kita tidak mau ada risiko untuk terjadinya suatu kemacetan, tapi di sisi lain, kalaupun nanti lancar, jaga kecepatan dalam kecepatan yang aman. Tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, yang kemarin longsor di kilometer 64, hari Kamis kemarin sudah bisa dilalui satu lajur, jadi ini khususnya juga untuk arus mudik, nanti diatur oleh Pak Kapolres Bogor untuk memanfaatkan satu lajur itu. Nanti kalau ini sudah selesai acara mudik balik ini akan kita tindak lanjuti dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi sejak hari Kamis kemarin Bocimi yang longsor sudah bisa dimanfaatkan. One way ini ya dari kilometer 414 di sini sampai dengan kilometer 70 ya. 72 maaf. Dari 72 nanti ada kontraflow ya sampai dengan 47. Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan kontraflow, kita akan memberlakukan pembatasan ganjil genap. Kemudian perlu kami ingatkan terus ya untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat, ini tetap jaga kesehatan.
jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang. Silahkan gunakan rest area, jadi kanan kiri bisa digunakan. Ya, artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk ke rest area dari exit rest area, begitu juga yang existing. Jadi silakan istirahat, tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mempengaruhi perlambatan kendaraan yang ada di belakang. Apabila rest area penuh, silahkan exit ya. Tol terdekat di arteri banyak rest area yang sudah disiapkan, banyak rumah makan, banyak tempat wisata, itu bisa berekreasi di sana. Dan terakhir, jaga toleransi, ya, saling memahami dan saling menghormati. Karena biasanya orang habis mudik ini sudah lelah, ya, aktivitas di kampung. Duitnya udah kurang, ya, jangan sampai ini temperamental di jalan. Silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong mulai ramai dilintasi oleh para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Tengah terpantau telah melakukan arus balik menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Namun intensitas kendaraan belum meningkat jika dibandingkan dengan arus mudik lebaran beberapa hari yang lalu. Selain itu, kendaraan warga lokal yang berpergian ke tempat wisata juga masih mendominasi kawasan Lingkar Gentong. Puncak arus balik lebaran di jalur selatan diperkirakan terjadi pada hari ini hingga Senin 15 April mendatang. Polisi akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan, khususnya di kawasan rawan macet seperti di Simpang 3 Sumantri, Tanjakan Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, dan Pasar Limbangan. Sementara itu, pemirsa, kepadatan serta antrean kendaraan sudah mulai terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak Sabtu pagi. Pihak ASDP mengimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket, serta untuk mencegah penumpukan kendaraan. Pembelian dan pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Verizi. Pemirsa, arus balik lebaran telah tiba. Pemberlakuan one way resmi diterapkan di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ke kilometer 72 mulai Sabtu. Oleh Kakor Lantas beserta Menko PMK, Menteri Perhubungan hingga Menteri PUPR pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan one way dilakukan karena memantau pergerakan dari Solo, Boyolali, Salatiga, dan Banyumanik sudah masif. Hal ini yang menjadi pertimbangan one way diterapkan setelah sebelumnya ditunda. Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan juga mengimbau dalam masa arus balik ini, pemudik yang akan kembali ke perantauan harus tetap berhati-hati dan tetap cek kondisi kendaraan serta kesehatan dan menaati peraturan lalu lintas yang diterapkan. Mana nih, Bos? Dari mana? Pemirsa, pantauan lalu lintas di ruas tol kilometer 62B Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Sekitar 3.000 kendaraan melintas menuju Jakarta per jamnya. Pantauan reporter iNews di kilometer 62B pada Minggu dini hari, pemirsa, tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Arus tol didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas dari arah timur menuju Jakarta. Volume kendaraan tercatat 3.000 kendaraan per jamnya atau naik dibandingkan volume normal, yaitu 2.000 kendaraan per jam. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Senin 15 April 2024. Sejumlah rekayasa lalu lintas masih diterapkan seperti kontraflow dari kilometer 72 Cipali hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, serta one way atau satu arah dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 menuju Cikampek di kilometer 72.